Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Bapak Kepala Sekolah SD 04 Coblong yang saya hormati, Ibu Bapak Guru Tenaga Kependidikan SD 04 Coblong yang saya hormati, dan anak-anakku sekalian, peserta didik baru tahun ajaran 2021-2022. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada kesempatan kali ini kita masih diberikan berbagai macam nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengharapkan dengan kenikmatan tersebut kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada baginda alam, Nabi tercinta, Nabi agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita semuanya dari zaman jahiliyah sampai zaman ilmiah. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya yang senantiasa mendapatkan syafaatul uzma nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, di bulan sekarang ada suatu sejarah yang tidak boleh kita lupakan. Di bulan Dzulhijjah ini ada suatu sejarah yang harus kita kenang, di mana kita telah melalui di 2 hari kebelakang kemarin, di hari Selasa, kita telah melaksanakan suatu ibadah yang dilakukan oleh seluruh umat Islam, di mana sejarah tersebut ada suatu sejarah yang Nabi Ibrahim alaihissalam yang melakukan, yang dilakukan oleh seorang nabi, pengorbanan seorang nabi demi kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia rela mengorbankan anaknya, anak kesayangannya, dan anak yang senantiasa dibanggakannya. Nabi Ibrahim alaihissalam sebelum dia dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala seorang anak, ia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, berikanlah aku seorang anak." Di mana ketika Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan anak, Allah memuji kecintaannya itu. Allah uji cintanya Nabi Ibrahim. Allah uji takwanya Nabi Ibrahim, imannya Nabi Ibrahim untuk menyembelih anak kesayangannya itu. Akan tetapi Nabi Ibrahim alaihissalam lebih mengedepankan Allah Subhanahu wa taala. Ia lebih takwa, ia lebih cinta, dan ia lebih iman kepada Allah Subhanahu wa taala dibandingkan demi cintanya kepada anaknya. Ia mengorbankan anaknya. Dia rela untuk menyembelih anaknya demi cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala pada saat itu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mau menyembelih anaknya, maka dengan seketika Allah berkuasa mengganti anaknya itu dengan seekor gibas, dengan seekor kerbau. Maka setiap tahun yang kita lakukan adalah menyembelih, bukan menyembelih anak kita, tetapi yang disembelih adalah hewan kurban atau binatang kurban. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Quran surah Al-Kautsar yang bunyinya, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna a'tainakal kautsar." Sungguh aku telah memberimu itu nikmat yang banyak. Saking banyaknya nikmat yang kita terima, bahkan ketika kita untuk menghitung, mau menghitungnya dengan alat bantu, yaitu dengan kalkulator, dengan alat-alat yang canggih seperti itu pun tidak akan mampu untuk menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sekiranya kau mau menghitung terhadap nikmatku, tidak akan bisa untuk menghitungnya. Ada 2 perkara ketika kita sudah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 2 kewajiban yang harus kita laksanakan. Di ayat selanjutnya, fasholli lirabbika wanhar. Yang 2 tersebut yang harus kita laksanakan. Yang pertama adalah kita melaksanakan sholat karena Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah kita melaksanakan ibadah kurban.
Perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Kautsar itu memberikan penegasan kepada kita bahwa kita diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan sholat dan melaksanakan ibadah kurban. Dua hal tersebut adalah sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah sudah memberikan berbagai macam nikmat kepada kita semuanya. Maka seyogianya bagi kita untuk menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita dengan cara melaksanakan sholat dan melaksanakan ibadah kurban. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, mudah-mudahan dengan adanya perintah Allah ini, sholat dan juga ibadah kurban ini, kita bisa melaksanakan dua hal tersebut sebagai rasa ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kita melaksanakan sholat, dan yang kedua adalah kita melaksanakan ibadah kurban. Mudah-mudahan di tahun ini kita ada kesempatan, diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala yang ada rezeki. Mudah-mudahan Allah berikan rezekinya yang berkah sehingga kita bisa melaksanakan ibadah kurban. Mudah-mudahan di acara atau di tausiah yang singkat ini ada manfaatnya, khususnya untuk Bapak pribadi dan umumnya untuk kita semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak yang ada di rumah? Semoga senantiasa sehat walafiat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak yang solih dan solihah, meskipun kalian tetap di rumah, kalian harus tetap semangat, tetap berdoa, belajar, dan beribadah. Pada pertemuan kali ini kita akan khusus membahas tentang kurban. Karena sebentar lagi kita akan melaksanakan Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Kurban. Umat Islam mempunyai dua hari raya, yaitu Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha. Hari Raya Idul Adha disebut juga Hari Raya Kurban. Karena pada Hari Raya Idul Adha ini umat Islam melaksanakan ibadah kurban. Adapun ibadah kurban ini telah diperintahkan oleh Allah sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang ketika itu Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengorbankan putranya yang bernama Nabi Ismail. Namun Allah menggantikan pengorbanannya dengan seekor domba atau kambing. Baiklah anak-anak yang solih dan solihah, terlebih dahulu marilah kita bersama-sama membaca surat Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar, fasholli li rabbika wanhar. Inna shaniyaka huwal abtar. Terima kasih buat kalian yang telah membaca surat Al-Kautsar tadi. Di dalam surat Al-Kautsar tadi terdapat pesan untuk kita semua bahwa kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun pesan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita di dalam surat Al-Kautsar tadi yaitu bahwa kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya dengan cara sholat dan berkurban. Hari Raya Idul Adha atau juga disebut Hari Raya Kurban
dilaksanakan setiap tanggal 10 Dzulhijjah. Pada hari itu umat Islam melaksanakan sholat Id seperti halnya melaksanakan sholat Idul Fitri. Setelah umat Islam melaksanakan sholat Id, kemudian umat Islam melaksanakan ibadah kurban dengan memotong atau menyembelih hewan kurban. Adapun waktu melaksanakan kurban ini dilaksanakan pada tanggal 10 bulan Dzulhijjah atau tepat pada hari raya Idul Adha atau disebut juga hari nahar. Boleh juga dilaksanakan pada hari tasyrik, yaitu tanggal 13 Dzulhijjah. Hewan yang digunakan untuk berkurban antara lain kambing atau domba, sapi, dan unta. Hewan yang kita kurbankan kemudian disembelih, lalu dagingnya dibagikan untuk sanak saudara, kerabat, tetangga, dan fakir miskin. Adapun hikmah dari diperintahkannya kurban antara lain: 1. Sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. 2. Sebagai sarana untuk membangun kepedulian sosial atau kepedulian kepada sesama kita. Karena dengan berkurban kita ikut membahagiakan orang lain. Kemudian yang ketiga, sebagai pembelajaran bagi kita bahwa segala sesuatu butuh pengorbanan. Apa yang kita inginkan harus diperjuangkan dengan cara berdoa, berusaha, dan bertawakal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN 024 Coblong Bandung, dan yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru, dan yang kami hormati Bapak Ibu Wali Murid SDN 024 Coblong Bandung, dan tak ketinggalan pula anak-anakku sekalian yang Bapak cintai, yang Bapak hormati. Mudah-mudahan senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puja serta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah telah melimpahkan ribuan nikmatnya kepada kita semua, terutama nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam. Karena dengan nikmatnya lah yang selalu diberikan kepada kita, kita bisa menjalankan aktivitas kita bisa menjalankan kewajiban kita selaku hamba Allah di bulan Dzulhijjah ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan sedikit pun. Yang kedua kalinya, salawat ma'asalam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan alam habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya, termasuk kita semua. Mudah-mudahan senantiasa mengamalkan sunnah-sunnahnya hingga yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Siswa-siswi SDN 024 Coblong Bandung yang Bapak cintai, yang Bapak hormati, alhamdulillah kita sudah memasuki bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah itu adalah salah satu bulannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di
Di bulan Zulhijjah ini ada salah satu peristiwa peribadahan yang sangat besar. Di bulan Zulhijjah ini semua umat Islam di seluruh dunia disunahkan, diperintahkan untuk melaksanakan kurban. Berbicara tentang kurban, Bapak mau tanya kepada anak-anakku sekalian, apa itu kurban? Kurban itu adalah salah satu ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ibadah itu bukan sholat saja, bukan membaca Al-Quran saja, bukan hanya puasa saja. Akan tetapi berkurban juga termasuk salah satu ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkurban itu menyembelih hewan. Terus hewan apa saja yang boleh dikurbankan? Hewan apa saja yang boleh disembelih? Nah, di antaranya satu, domba atau gibas. Domba, yang kedua sapi, yang ketiga kerbau, yang keempat onta. Kalau di Indonesia kebanyakan atau mayoritas orang ketika berkurban itu hewannya hewan apa? Hewan domba kebanyakan, terus sapi ataupun kerbau. Pak Ustadz, kalau misalkan menyembelih hewan kurbannya hewan onta, gimana? Pertanyaannya, ada nggak ontanya di Indonesia? Onta itu adanya di Arab. Jadi kadang orang Indonesia itu kebanyakan rata-rata menyembelihnya, kurbannya yaitu hewannya hewan sapi atau domba. Terus hukum berkurban itu apa Pak Ustaz? Hukum berkurban itu sunnah muakkad. Jadi sunnah yang sangat dianjurkan, sunnah yang kuat. Pengertian sunnah kan sudah tahu, dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan tidak mendapat apa-apa. Daripada tidak mendapat apa-apa, lebih baik kita mengerjakan. Itu pengertian sunnah. Tapi di sini orang yang melaksanakan berkurban itu di bulan Zulhijjah itu dapat sunnah. Sunnahnya itu sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan. Siswa-siswi SDN 024 Coblong Bandung, perintah berkurban itu terdapat dalam surat Al-Kautsar pada ayat kedua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasholli li rabbika wanhar. Maka kata Allah di dalam surat Al-Kautsar ayat kedua, Allah memerintahkan untuk melaksanakan sholat dan berkurbanlah. Oh, itu perintah Allah di dalam Al-Quran surat Al-Kautsar ayat kedua. Ibadah kurban itu diambil dari kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim sedang tidur bermimpi, dalam mimpinya itu Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya yang bernama Nabi Ismail alaihissalam. Karena itu perintah dari Allah, saking taatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Nabi Ibrahim pun melaksanakannya perintah tersebut. Akhirnya apa? Nabi Ismail dibawa sama Nabi Ibrahim bapaknya. Nah, ketika mau disembelih Nabi Ismail itu sama bapaknya, maka di situ Allah menggantikannya dengan seekor domba atau sapi atau kerbau. Nah, makanya ketika kita berkurban, yaitu berkurbannya domba, kambing, ataupun sapi, ataupun kerbau. Kalau di Arab sana berkurban unta. Jadi itulah ibadah kurban itu diambil dari kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika itu mendapat perintah dari Allah untuk menyembelih Nabi Ismail. Hadirin siswa-siswi SDN 024 Coblong Bandung, mungkin itu saja penjelasan kurban yang sangat singkat. Mungkin itu saja
yang dapat Bapak sampaikan, mudah-mudahan Allah memberikan faham bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita tutup dengan membaca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.